warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Mukarram, Al-Ustaz Abah Abdul Al-Muqaddam, kesempatan dengan segala hormat saya silakan. Monggo ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa rahimahullah, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hikam yang ke-118 mengenai mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu bervariasi. Salat pun Allah jadikan, Allah bentuk dengan sedemikian rupa yang menghimpun berbagai gerakan, mulai takbir, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam, dan seterusnya. Kenapa tidak sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibikin monoton seperti halnya sholatnya malaikat, yang bagian tugas sholat hanya berdiri saja, yang bagian ruku hanya ruku saja, yang bagian sujud hanya sujud saja. Demikian juga divariasi lagi oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada zakat, ada haji. Haji pun tidak dibuat monoton. Ada wukuf, ada sa'i, ada mabit, ya, ada tawaf, dan seterusnya. Itu tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, kadar kita, fitrah kita yang selalu memiliki sifat bosan. Lalu memiliki sifat bosan. Maka oleh Allah dibuat bervariasi. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'ah. Karena Allah mengetahui darimu, mengetahui tentangmu, bahwa engkau memiliki atau ada rasa bosan di dalam beribadah, maka Allah lawwana laka ta'ah, Allah menjadikan ketaatan itu bermacam-macam. Ya. Salat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada dijadikan bervariasi oleh Allah. Wa alima ma fika min wujudi syaraf fa hajaraha 'alaika fi ba'dil awqat. Dan Allah tahu bahwa dirimu itu memiliki kecenderungan untuk menerjang, ya, larangan-larangan. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fahajarha, maka Allah mencegahmu, alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka. Nah, ini yang belum kita masuk, belum kita jelaskan. Jadi kemarin kita baru sampai min wujudi syarah wa hajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka, liyakuna supaya ono apa hammuka cita-cita sirah iku iqamata sholatin jumenengake salat, la wujudas sholati ora sekedar ngelampai atau anane salat. Fama kullu musallin, fama mongko ora kullu musallin
Saben-saben wong kang salat iku mukimun jumenengake salat sapa musolli. Ya, karena kata beliau hendaklah yang menjadi cita-citamu dalam sholat ini, karena sekarang musim Isra Mi'raj, ingatan Isra Mi'raj sebagai ulang tahun sholat, liyakuna hammuka iqamatas sholat, supaya yang menjadi harapanmu atau yang menjadi tujuanmu atau yang menjadi motivasimu untuk melakukan sholat itu adalah bagaimana dapat mendirikan sholat, bukan sekedar melakukan sholat, karena tidak semua orang yang sholat itu mendirikan sholat. Ini dalam sekali. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan kewajiban perintah sholat, ya, dalam menjelaskan kewajiban perintah sholat, semua nusus, ya, semua teks-teks Al-Quran maupun hadis ketika menjelaskan kewajiban atau perintah untuk sholat itu selalu menggunakan fi'il amar aqim dengan berbagai bentuknya. Ada yang bentuk aqimus sholah, aqimis sholah, ya, aqimus sholah, aqimis sholah, yang artinya dirikanlah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Selalu datang perintah sholat itu baik dalam Quran maupun dalam hadis dengan perintah aqim atau aqimu, dirikan. Tidak ada satupun, ya, yang datang dalam bentuk if'alis sholat, lakukan sholat, tapi selalu datang dalam bentuk aqimus sholat atau aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa? Nah, di sini Imam Ahmad Ibn Athaillah menjelaskan falaisa kulli musallin muqimun, karena tidak semua orang yang melakukan sholat itu mendirikan sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Kalau mengerjakan sholat itu sekedar, ya pokoknya saya lakukan, ya, pokoknya secara fikih sudah sah, ya. Perkara nanti hatinya hudur atau tidak masalah. Itu namanya apa? Wujudus sholah atau fi'lus sholah. Sedangkan kalau iqamatus sholah itu mendirikan sholat. Namanya saja mendirikan. Ya, mendirikan. Kalau mendirikan itu berarti apa? Membangun toh? Ya. Kalau dikatakan mendirikan itu kan membangun. Mendirikan rumah, mendirikan kantor, mendirikan hotel, mendirikan masjid, mendirikan pondok, berarti kan membangun. Coba perhatikan, ini dalam sekali, Mbak. Disebut atau diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Karena sholat itu ibarat bangunan. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik ini, jangan salah paham. Sholat itu diibaratkan seperti bangunan. Jiwa kita, diri kita, manusia ini juga ibaratnya kerangka bangunan. Coba perhatikan. Kita ini sebagai manusia, ya, itu terdiri dari 4 lapis. Terdiri dari berapa? 4 lapis. Lapis pertama namanya jasad.
Lapis pertama jasad, lapis yang kedua itu qalb, qalbun atau hati. Lapis yang ketiga itu adalah ya ruh. Lapis yang keempat itu adalah sir. Coba catat ini, nggih. Ini belum pernah saya sampaikan di Wametin. Dan saya pelan-pelan supaya bisa lebih mudah untuk ditangkap dan dipahami. Ulangi. Ini kaitannya nanti dengan makna mendirikan sholat itu apa? Ya. Manusia ini, kita ini disebut manusia karena ada 4 lapis. Lapisan kita ini disebut manusia. Terdiri 4 lapis ini. Lapis terluar namanya apa? Jasad. Fisik ini. Tubuh. Tubuh luar ini, jasad. Kemudian lapis kedua, qalb, hati. Karena di balik jasad kita, itu ada hati. Yang mana semua perbuatan kita dari sana. Ya. Bisikan-bisikan itu dari sana. Ya, seperti kita sekarang. Sekarang kita ngaji. Ini kan ada enggak dorongan dari dalam? Tadi ketika subuh, ya, sudah ada himmah di dalam hati. Pokoknya saya nanti jam 7 harus mengikuti kajian hikam. Kan pasti ada dorongan dari dalam kan? Ada instruksi dari dalam. Itu hati itu. Jadi kita bukan melulu tentang jasad, enggak. Kekuatan jasad itu diasup ya dari kekuatan batin atau dari kekuatan hati yang disebut dengan qalb. Ya, ulangi. Pertama apa? Lapis pertama apa? Jasad. Lapis yang kedua? Qalb. Hati. Atau hati. Hati. Atau hati. Lapis yang ketiga, ya, mudah-mudahan cukup ini. Ruh. Lapis yang ketiga itu ruh. Ruh. Ruh itu lebih dalam lagi dari hati, dari qalb. Sedangkan lapis yang terdalam itu namanya apa? Sir. Sir. Disebut sir. Sir itu rahasia antara hamba dengan Allah itu di sir itu. Maka disebut sir. Sir itu kan artinya rahasia. Ya. Coba perhatikan ini. Kita ini dikatakan mendirikan sholat. Ya. Dikatakan mendirikan sholat. Apabila 4 elemen ini semua disolatkan. Ya, ulangi. Kita dikatakan mendirikan sholat. Itu apabila 4 elemen tubuhnya, hatinya, ruhnya, sirnya. Itu semua semua bersatu. Ya, semua klub melakukan sholat. Semua mendirikan sholat. Semua ya menunaikan sholat. Jasadnya sholat. Hatinya sholat. Ruhnya sholat. Sirnya sholat. Coba perhatikan. Cuma sholatnya jasad dengan sholatnya hati, dengan sholatnya ruh, dengan sholatnya sir, itu berbeda-beda. Ya, ulangi. Sholatnya jasad dengan sholatnya hati, dengan sholatnya ruh, dengan sholatnya sir, itu berbeda-beda. Bedanya di mana? Ya. Coba ikuti nggih pembahasannya ini, urutannya atau runtutannya. Tadi saya sampaikan bahwa mendirikan sholat, mendirikan itu berarti apa? Membangun. Mendirikan itu berarti membangun. Nah, 4 elemen itu tadi, jasad, qalb atau hati, ruh, kemudian sir. Itu ibaratnya bangunan 4 lantai. Ya, ibarat kita membangun rumah 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai. Dan sholatnya pertama apa sholatnya apa? Jasad. Sholatnya jasad itu ibarat lantai 1. Sedangkan sholatnya hati, sholatnya qalb itu lantai 2. Sedangkan sholatnya ruh itu lantai 3. Dan sholatnya sir itu lantai 4.
Ya. Lantai 1 sholatnya jasad, lantai 2 sholatnya kolab atau hati, lantai 3 sholatnya ruh, lantai 4 ya Sir. Nah, dari 4 ini, ya, ini saya hanya memberikan gambaran, bukan berarti ada bangunannya, bukan. Itu hanya merupakan pendekatan pemahaman saja. Sholatnya jasad, sholatnya hati, sholatnya ruh, sholatnya sir. Itu memiliki ruang lingkup masing-masing yang tidak sama. Coba kalau kita sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan dulu? Wudu. Ya. Sebelum kita sholat, itu wudu. Nah, dari 4 sholat yang saya sebutkan tadi, jasad, hati, atau kolom, ruh, kemudian sir, okay, itu wudunya beda-beda. Wudunya sholat jasad beda dengan wudunya sholat hati. Wudunya sholat ruh beda dengan wudunya sholat hati. Wudunya sholat sir beda dengan wudunya sholat ruh. Ya, perhatikan ini. Ya, mohon jangan ada yang ngantuk, karena ini pembahasannya agak membutuhkan perenungan ini. Tapi bukan berarti ini, perhatikan nih, karena kalau tidak paham ini nanti, apalagi mendengarkan setengah-setengah, nanti meremehkan. Wah, saya sudah sholat hati, ini tidak perlu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan hanya untuk orang awam. Tidak betul begitu. Kan sering orang ada mengatakan, wah saya sudah hakikat, saya sudah sholat ma'rifat, sudah dalam hati. Ya. Jadi tidak perlu lagi saya sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu untuk orang awam. Kadang ada orang paham begitu. Itu namanya orang goblok. Ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena begini, perhatikan. Ya. Antara lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu memiliki keterkaitan. Perhatikan ya. Contoh misalnya sekarang. Saya ada di lantai 2. Ya, lantai 2 itu berarti sholatnya apa tadi? Hati. Sholatnya hati. Sholatnya kolbu. Bisa enggak saya mengatakan kepada lantai 1, mengatakan, apa lantai 1 itu, bawah itu enggak? Ya, kalau saya ini sudah lantai 2, sholatnya sudah lantai 2, artinya saya sudah sholat hati. Lantai 1 itu untuk orang awam, sholatnya masih gerakan, masih takbir, masih ruku, masih sujud. Itu sholatnya orang awam. Saya sudah lantai 2, sholatnya sudah di hati. Tidak bisa begitu. Karena bisa enggak sekarang? Lantai 2 bisa enggak berdiri tanpa lantai 1? Tidak. Tidak bisa. Dan tidak bisa. Jadi hati-hati, kalau ada orang ya sedikit-sedikit bicara hakikat, bicara makrifat, sudah mengatakan tidak wajib sholat. Sholat yang pakai takbir, ruku, sujud, i'tidal itu adalah sholatnya orang awam. Saya yang sholatnya makrifat sudah cukup dalam hati. Itu adalah pernyataan dari orang-orang yang hanya mencari alibi karena malas gitu saja. Tidak usah mencari-cari karena makrifat hakikat, terlalu tinggi omongannya. Karena kalau betul dia makrifat, ya, kalau betul dia hakikat, tidak akan pernah menyepelekan sholat, ya, sholat yang di bawah. Ya, itu tadi. Ketika saya sudah misalnya sholatnya sudah mulai bisa menata hati, sholat hanya hati, maka tidak mungkin akan menyalahkan sholat zahir. Karena itu tadi logikanya. Kalau saya ada di lantai 2, maka saya tidak bisa meremehkan lantai 1. Ya, tidak bisa meremehkan lantai 1. Karena seandainya sekarang lantai 1, saya dobrak, lantai 1 saya robohkan. Kira-kira lantai 2 bisa tidak tegak? Tidak bisa. Benar. Begitu lantai 1 dirobohkan, lantai 2 juga ikut roboh. Lantai 3 juga ikut roboh. Lantai 4 juga ikut ambruk. Nah, begitu juga ya. Begitu juga. Kalau misalnya ada orang mengatakan saya sudah sholat ma'rifat,
Tidak perlu lagi sholat syariat yang masih takbir, masih wudhu dan seterusnya, karena sholat saya sudah di hati. Ya, di hati itu cukup niat. Kadang ada orang sekarang itu begitu. Ya, karena alasannya sudah makrifat, sudah makomnya sudah makom tinggi, tinggi kemana hayalannya yang tinggi. Ya. Itu adalah tidak benar, karena mana mungkin sekarang akan dapat berdiri tegak sholatnya hati tanpa tegaknya sholatnya zahir. Ibaratnya tadi, mana mungkin bisa tegak lantai 2, lantai 3, lantai 4 tanpa ada lantai 1. Jadi lantai 1 itu selamanya tetap dibutuhkan. Selama hidup dunia tetap dibutuhkan. Ibaratnya selama bangunan ini, ya, selama bangunan ini, ya bangunan rumah kita masih tegak ada lantai 2, lantai 3, berarti lantai 1 tetap ada gitu. Karena seandainya lantai 1 dihilangkan, dirobohkan, maka otomatis lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu juga ikut ambruk. Begitu juga ada orang mengatakan sholat ma'rifat, sholat hakikat, tapi meremehkan syariat. Maka ketika meremehkan syariat itu secara tidak langsung dia telah merobohkan hakikatnya, telah merobohkan ma'rifatnya. Mengapa? Karena syariat itu sebagai dasar. Ini tegas saya sampaikan, gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah paham. Ya. Kayak kalau paham setengah-setengah nanti, wah, ini ada sholat hati, ada sholat ruh, ada sholat sir. Saya biar tidak capek-capek lah, apalagi pas waktu-waktu time kerja, udahlah saya sholat hati saja. Saya sholat ruh saja, saya sholat sir saja, tidak perlu sholat jasad. Wah, itu tidak betul. Itu salah. Insya Allah di Iwamen tidak ada yang begitu, ya? Insya Allah bukan, Pak. Makanya saya menyampaikan kajian ini betul-betul hati-hati supaya apa? Supaya tidak salah paham, ya. Supaya tidak salah paham, dipahami setengah-setengah. Perhatikan tadi. Sholat jasad, sholat kolab, sholat ruh, sholat sir. Sholat jasad itu wudhunya menggunakan air. Ya. Wudhunya sholat jasad itu menggunakan air. Sedangkan hasilnya itu adalah taubat. Coba dicatat, gitu. Wudhunya menggunakan apa? Air. Hasilnya Taubat. Taubat. Jadi masing-masing dari sholat tadi, sholat jasad, sholat teruk, sholat hati wudhunya lain lagi. Wudhunya bukan menggunakan air. Ya. Tapi bukan berarti nanti sholat hati itu wudhu betul seperti, bukan, itu hanya perumpamaan saja. Kalau sholat jasad itu wudhunya menggunakan air apa bahasa ilmiahnya air itu H2O, ya? H2O. Iya, H2O. Kemudian hasilnya itu adalah taubat. Kenapa hasilnya taubat? Nah, itu diisyaratkan dengan sehabis kita sholat, apa yang kita baca setelah sholat, setelah salam? Doa. Oke, apa? Wiridanya apa setelah salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca selanjutnya? Istighfar. Istighfar. Tuh, coba. Mengapa? Padahal kita sholat itu bukan maksiat. Coba renungkan, ya. Dalam sekali, indah sekali. Sholat itu bukan maksiat kok. Tapi kenapa kita habis sholat kok baca istighfar? Beda kalau misalnya habis mencuri, ya kan? Kemudian kita astagfirullahaladzim. Itu wajar. Ini sholat, ibadah. Tapi kita habis ibadah, selesai melakukan, mengerjakan sholat, menunaikan sholat, itu kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu karena sebenarnya sebagai simbol, itu tadi, sholat jasad ini, wudhunya menggunakan air H2O, hasilnya adalah taubat. Simbolkan dengan kita habis sholat baca Istighfar. Ini juga yang ditegaskan oleh Nabi. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, jika di depan rumahmu, kata Rasul, ada telaga, ada sungai, lalu kamu mandi 5 kali sehari, kira-kira ada enggak kotoran yang tersisa dari dirimu? Kata para sahabat,
tidak ada ya Rasul, maka kami akan bersih. Tiap 5 kali sehari itu kita mandi dari sungai di depan pintu kita. Tidak ada Rasul, kita akan bersih. Kata Rasul apa? Demikian juga sholat 5 waktu. Demikian juga sholat 5 waktu. Jika kalian menunaikannya, ya, maka bersihlah kalian dari dosa-dosa. Berarti itu menyimbolkan bahwa apa? Sholat itu, sholatnya jasad, ya, sholatnya jasad, wudhunya menggunakan air H2O, air mineral, ya, air H2O. Kemudian hasilnya itu apa? Taubat. Nah, paham di sini, Gi? Sebelum saya lanjutkan kedua, 3 dan 4. Insyaallah. Ya Allah. Pun. Sekarang yang kedua, sholat apa? Hati. Sholat hati, sholat qalb. Qalbu. Sholatnya qalb bagaimana? Ya, sholatnya qalb beda dengan sholatnya jasad. Tapi tidak meninggalkan sholat jasad. Ini harus saya ulang-ulang terus, karena takut ada yang salah paham. Sholatnya hati beda dengan sholatnya jasad. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholatnya apa? Sholatnya jasad. Nah, perhatikan. Apa yang menjadi hasil dari sholatnya jasad, itu baru menjadi wudhunya sholatnya hati. Coba, tadi hasilnya sholat jasad apa? Taubat. Nah, gitu. Apa yang menjadi hasil dari sholat jasad, itu baru menjadi wudhunya sholatnya hati. Tadi, hasil dari sholat jasad itu taubat. Nah, sekarang sholat hati itu wudhunya menggunakan apa? Taubat. Nah, jadi wudhunya sholat hati itu dengan taubat. Ya, sebagaimana tadi hasilnya dari sholat jasad itu apa? Taubat. Wudhu sholat hati itu taubat. Ibaratnya begini. Ya, karena tadi saya menggambarkan bangunan. Apa yang sudah menjadi atap bagi lantai 1, itu bagi lantai 2 menjadi apa? Lantai. Gitu? Nggih, lantai. Nggih, lantainya. Coba. Saya sekarang ada di lantai 2. Ya, saya sekarang ini pengajian ini, ngaji sekarang ini, saya ada di lantai 2. Ya. Apa yang menjadi lantai, apa yang menjadi atap bagi lantai 1, itu bagi lantai 2 sebagai apa? Lantai. Sebagai lantai. Gitu. Nah, coba tadi perhatikan. Apa yang menjadi hasil dari sholat jasad, ya, Taubat. itu baru menjadi bekal bagi sholat hati. Ya, sebagaimana apa yang menjadi, ya, apa yang menjadi lantai dari lantai 2, apa yang menjadi lantai dari lantai 2 itu sudah adalah menyerupakan atap dari lantai 1. Jasad. Oke, jasad. Paham boten lagi sebelum saya lanjutkan? Ini pelan-pelan saya sampaikan. Sholat jasad, okay, wudhunya menggunakan air. Hasilnya adalah taubat. Sedangkan sholat hati, ya, sholat hati itu apa yang menjadi atap dari lantai sholat jasad, ibaratnya begitu, yaitu apa? Taubat. Ya, itu kan sudah menjadi atap bagi sholat jasad kan? Itu baru lantai di lantai 2, yaitu di sholat hati. Kolom. Nah, sekarang perhatikan. Kalau sholat jasad itu, ya, wudhunya atau dasarnya, lantainya itu apa tadi? Taubat. Wudhu pakai air taubat. Sekarang hasilnya atau atapnya apa sekarang? Perhatikan, indah sekali. Ya. Hasilnya dari sholat hati itu adalah zuhud. Apa? Zuhud. Ya. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah, gampangannya, singkatnya, zuhud itu antaj'alad dunya fi yadik, la, kan dunia ini ada di tanganmu, tidak sampai ada di dalam hatimu. Itu konsep sederhananya dari zuhud.
menjadikan dunia di tangan, tidak menjadikan dunia di hati. Jadi tidak ada kaitannya dengan kaya miskin. Untuk orang miskin juga berlaku untuk orang kaya. Orang kaya ada orang kaya yang zuhud, ada. Buktinya dia banyak sekali asetnya, ya kekayaannya, tapi sama sekali tidak cinta dunia hatinya. Hatinya sama sekali tidak kumantil bahasa Jawa, tidak kumantil pada dunia. Itu berarti orang kaya tapi zuhud. Tapi juga ada orang kaya yang hubbud dunya. Kaya ke dunia. juga bisa juga orang miskin tidak zuhud. Jadi sekali lagi, zuhud itu tidak ada kaitannya dengan kaya miskin. Karena ada orang kadang memahami zuhud itu tidak boleh kaya. Tidak boleh. Silahkan kaya, tapi kekayaannya itu sama sekali tidak mengganggu hatinya dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep sederhananya zuhud itu adalah menjadikan dunia di tangan, tidak menjadikan dunia di hati. Oh. Coba berarti tadi sholat hati itu wudhunya apa? Taubat. Hasilnya atau atapnya? Zuhud. Zuhud. Zuhud Z atau zat. Zuhud. Oh. Sekarang kita naik ke lantai 3. Lantai 3 apa? Sholat apa tadi? Ruh. Sholatnya ruh. Sholatnya ruh itu wudhunya. Coba sebelum saya sebutkan, insya Allah jenengan sudah paham meraba. Apa wudhunya? Sholatnya ruh. Zuhud. Zuhud. Karena itu tadi kaidahnya. Apa yang menjadi atap bagi lantai sebelumnya, itu baru menjadi lantai bagi tingkat setelahnya. Artinya, apa yang sudah menjadi atap bagi lantai 2, itu baru menjadi lantai bagi tingkat tiga. Bagi tingkat 3. Perhatikan sekarang. Berarti sekarang untuk sholat sir, itu wudhunya menggunakan apa? Halo? Belum sampai. Sholat ruh, maaf. Sholat ruh. Wudhunya zuhud. Wudhunya zuhud. Wudhunya zuhud. Ya, karena yang menjadi hasil dari sholatnya hati tadi adalah zuhud. Maka untuk sholat ruh itu baru menjadi lantai, yaitu wudhunya sebagai dasarnya. Wudhunya sholat ruh itu adalah zuhud. Nah, hasilnya sekarang apa? Perhatikan. Hasilnya sholat ruh itu adalah mahabbatullah. Mahabbatullah. Apa mahabbatullah? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Jadi buahnya dari sholat ruh itu adalah cinta kepada Allah. Karena orang zuhud itu, ya orang zuhud yang baru menjadi wudhu bagi sholat ruh, itu adalah apa? Dia memprioritaskan Allah di dalam hatinya daripada dunianya. Makanya sering saya sampaikan, apapun urusan dunia ini, entah harta, entah anak, entah pekerjaan, entah urusan apapun, jangan diletakkan di dalam hati, cukup diletakkan di mana? Di teras-terasnya. Cukup diletakkan di teras-teras hati. Jangan dimasukkan, jangan diperkenankan untuk masuk. Karena kalau diperkenankan untuk masuk, wah bahaya. Akan merampok kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan dunia cukup ditaruh di teras-teras hati saja, supaya tidak mengganggu cinta kita kepada Allah. Jadi itu tadi, sholat ruh, wudhunya menggunakan apa? Wudhunya adalah Zuhud. Hasilnya adalah Mahabbatullah. Bon, sakit dipun pahami sampai mergi nggih? Insyaallah. Terakhir sekarang. Sudah habis waktunya nih. Tinggal satu, tak teruskan atau sambung minggu depan? Lanjut. Lanjut. Nih. Biar
biar pembahasannya itu nyambung. Kalau minggu depan nanti diulang lagi karena sudah lupa lagi, harus dikasih pengantar lagi nanti. Ini mumpung masih nyambung. Oke. Sekarang sholatnya sir. Insya Allah dengan sudah bisa meraba. Wudhunya menggunakan apa berarti? Mahabbatullah. Nah, wudhunya sholat sir itu adalah mahabbatullah, dengan cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah. Nah, hasilnya, perhatikan sekali, ini puncaknya ini. Hasilnya dari sholat sir itu apa? Hasilnya adalah fana fillah. Fana fillah. Fana fillah. Apa fana fillah? Tenggelam di dalam keagungan Allah. Wah. Bagaimana maksudnya? Ini sebenarnya, ya, kalau sudah sampai pada tataran fana fillah ini sudah cep kang urat apa bahasanya Kanjeng Sunan Ampel. Kan ora kena diucap. Artinya sudah sulit untuk dibahasakan udah. Kalau sudah tataran sholat sir itu, yaitu fana fillah. Tapi mudahnya begini, logikanya begini. Fana fillah itu konsepnya atau indikasinya adalah di mana seorang hamba itu tidak menyaksikan dalam kehidupan ini kecuali Allah. Dalam arti begini, tak sederhanakan. Karena yang dia lihat dari semua peristiwa dan kejadian itu adalah merupakan atau berasal dari sinten? Dari Allah. Sehingga sekarang misalnya diberi sakit yang dia saksikan dalam sakitnya itu Allah. Dalam arti, iya ya Allah, Engkau yang memberikan hamba sakit. Engkau memberikan kepada hamba sakit adalah untuk Engkau, ya, mengampuni dosa-dosaku, meninggikan derajat. Yang disaksikan di situ di semua peristiwa dan kejadian itu Allah. Tapi bukan menyaksikan zat loh, Gi. Kok angele sih? Gambarannya begini saja. Coba kalau kita punya kekasih manusia, kita punya cewek misalnya, atau jenengan ibu-ibu, ya, atau yang mbak-mbak punya kekasih. Coba dalam setiap aktivitas kita yang kita kerjakan itu, ya, misalnya kekasih kita itu memerintahkan kita untuk apa? Memberi tugas ini. Yang menjadikan kita bisa untuk menerima itu semua kan karena apa? Apa yang kita saksikan di situ? Kekasih. Karena kekasih. Kekasih. Ya. Seperti contoh gini, dicubit. Ketika yang nyubit itu kekasihnya, sakit enggak? Boten. Kenapa kok tidak kita rasakan? Karena kita yang kita saksikan itu kekasihnya. Nah, itu kira-kira ya gambarannya begitu. Fana fillah begitu gambarannya. Jadi dalam setiap laku kehidupan ini dia saksikan dari Allah, diberi sakit dari Allah, diuji dari Allah, sehingga dia bisa menerima hatinya legowo, sabar, ridho, ikhlas, qanaah. Karena apa? Dia menyaksikan semua itu yang dia terima, yang dia hadapi, kesulitan yang menghadang itu semua dari Allah. Itu maknanya fana fillah. Tapi kita tasik tepi. Kadang masih ada orang yang menghina kita masih balik balas enggak kira-kira? Dibalas. Balas. Masih mangkal deh. Masih ada mangkal. Masih ada mangkal dalam hati. Oh, berarti belum fana fillah. Kalau fana fillah, ketika dicaci orang, dihina orang, ya senyum saja dia. Kenapa? Karena dia melihat, iya, orang ini menghina saya, merendahkan saya. Ini Allah yang menggerakkan. Menyaksikan Allah di situ. Allah yang menggerakkan. Sehingga dia mampu menyabari, mampu ikhlas, mampu ridho, bahkan mampu memaafkan. Kenapa? Karena dia melihat itulah cara Allah untuk bermanja-manja dengan kita. Ya, bermanja-manja dalam arti Allah bermanja dengan kita dengan gelitikan-gelitikan. Melalui orang-orang mungkin yang mencerca kita, yang menghina kita, yang merendahkan. Ini namanya fana juga ya saya. Fana fillah. Fana fillah.
Jelas boten lagi penjelasannya, jelas lagi insyaallah lagi. Insyaallah jelas. Jadi ulangi. Sholat jasad, sholat qalb, sholat ruh, sholat sir. Sholat jasad itu wudunya air, Pakai hasilnya air. taubat. Kemudian sholat hati, wudunya taubat, nggih. Hasilnya zuhud. Nggih. Sholatnya ruh itu ya, wudunya zuhud, hasilnya Mahabbatullah. mahabbatullah. Sholatnya sir itu wudunya mahabbatullah, hasilnya fana. Oke. Kemudian nama-namanya sekarang. Oke. Sebelum saya namanya ini ya, metodenya Kanjeng Sunan Ampel ini nggih. Untuk sholat jasad namanya sembah rogo. Nggih. Sholatnya jasad namanya apa? Sembah Rogo. Gerakan rogo. sembah. Bon. Yang kedua sholatnya apa? Sholatnya hati. Sholatnya hati disebut dengan sembah cipto. Apa? Sembah cipto. Makanya kalau upacara itu kita ketika berdoa dalam hati itu apa kata? Mengheningkan cipta. mengheningkan cipta itu. Kan cipta itu hati. Maka sholatnya hati namanya sembah cipta. Kemudian sholatnya ruh itu disebut sembah jiwa. Apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa. Dan terakhir sholatnya sir itu disebut dengan sembah roso. Sembah Roso. Coba ada enggak yang hafal ini? Insyaallah. Cipto Ulangi. roso. Sholatnya jasad sembah rogo. Sembah cipto. Sholatnya ruh sembah jiwa. Sholatnya sir Cipto jiwa. Oke. Jadi bisa dipahami nggih? Insyaallah. Nggih. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Nggih, bisa kita amalkan dari ya yang sholat itu tadi apa? Kalau kita sudah mampu menggabungkan empat itu, baru disebut mendirikan sholat. Jasadnya sholat, hatinya sholat, ruhnya sholat. Jasadnya sholat, wudhunya air, hasilnya taubat. Hatinya sholat, wudhunya taubat, hasilnya zuhud. ruhnya sholat, wudhunya zuhud, hasilnya mahabbatullah. Sirnya juga ikut sholat, ya. Wudhunya mahabbatullah, hasilnya fana. Yang disebut dengan sholatnya jasad, sholatnya disolatkan, yang disebut dengan sembah rogo. Hatinya juga diikut disolatkan, yang disebut dengan sembah cipto. Ruhnya juga ikut disolatkan, yang disebut dengan sembah jiwa. Sirnya juga disolatkan, yang disebut dengan sembah roso. Nah, kalau empat ini kita ikut sholat semua, itu baru disebut mendirikan sholat. Maka sekarang kita paham tadi ujung dari hikam ini apa katanya? Fama kullu musallin mukim. Tidak semua orang yang sholat itu mendirikan. Nah itu tadi. Karena sulit nih untuk menggabungkan empat-empatnya. Kita selama ini baru berkutat pada apa? Sholat rogo, sembah rogo, atau sholat jasad. Maka melalui ngaji hari ini kita sama-sama belajar. Bukan berarti apa berarti sudah bisa berarti sholat hati, sholat ruh, sholat sir di samping sholat jasad.
masih sama-sama belajar, gitu. Sama-sama belajar. Jadi belajar meningkat ke sholat hati, sholat ruh, sholat sir, tanpa, ini sekali lagi saya garis bawahi, tanpa meninggalkan sholat jasad, karena sholat jasad itu dasarnya lantai satunya tidak akan mungkin bisa berdiri lantai 3, lantai 4, lantai 2 kalau tidak ada lantai 1. Pun demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'alna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggih, telat ini. Molor 10 menit. Ring ilmu apa? Alhamdulillah. Doa majelis 1 kali aja. Di protokol. Sabar di. Sabar. MC mau. Di sabar pun. Terima kasih. Kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Aba Abrar Al-Muqaddam yang telah memberikan ilmunya serta doa, dan kita amini bersama semoga Al-Ustaz Aba Abrar Al-Muqaddam sekeluarga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan menjadi ilmu yang barokah, Amin. Berkah barokah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dunia wal akhirah, dan doa yang kita amini bersama tadi semoga dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dapat menambah keimanan kita dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita bersama kita membaca tahmid yang lengkap di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mengantarkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.